Karena bisa dikatakan kematian mengintai setiap saat di sana. Seolah-olah malaikat sudah bersiap-siap di sana untuk menjemput atau mencabut ruhnya saudara saya tersebut dan istrinya. Tapi alhamdulillah sampai sekarang karena belum saatnya, maka mereka masih tetap hidup dan baik-baik saja. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, jangan takut mati, karena resiko orang yang hidup itu adalah kematian. Adanya mati karena kita hidup. Yang tidak akan mati itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia kekal abadi, hidup selama-lamanya, dan tidak akan pernah mengalami kematian. Sementara semua makhluknya, semua ciptaannya akan merasakan kematian. Bahkan malaikat mautnya sekalipun akan merasakan mati. Seperti itu. Nah, namun yang harus kita takutkan, bahkan sangat kita khawatirkan adalah bagaimana bila saat tibanya kematian, bila saat tibanya ajal kita, saat tibanya malaikat maut akan mencabut ruh dari badan kita, kita minim atau sangat sedikit bekal untuk menghadapi kehidupan setelah mati. Itu yang paling harus kita takutkan, harus kita khawatirkan. Saya pun seringkali membayangkan, andaikan kehidupan saya, kelakuan saya, amalan saya seperti ini terus, kurang dari amal, kurangnya ketaatan, kurangnya kebaikan, dan lebih banyak dosa dan maksiat, bagaimana jika tiba-tiba ajal saya datang, malaikat maut menjemput. Sekonyong-konyong berdatanganlah orang-orang atau malaikat yang serba hitam, yang mukanya seram, yang menakutkan, sangat menakutkan. Kemudian mendatangi saya, memaksa saya, mencabut ruh saya dengan sangat menyakitkan. Itu yang saya khawatirkan. Minimnya atau tidak adanya bekal untuk menghadapi kehidupan setelah mati yang kekal abadi. Andai kita mati dalam keadaan baik atau husnul khotimah, maka yakinlah bahwa kehidupan setelah mati pun kita akan baik, akan mendapatkan kesenangan, kebahagiaan yang abadi. Namun andai kematian kita atau akhir hidup kita dalam keadaan jelek atau su'ul khotimah, maka yang akan kita dapatkan setelah mati pun adalah kecelakaan, kesengsaraan yang kekal abadi pula. Seperti itu. Kita itu harus berani menghadapi hidup. Kita pun harus berani menghadapi kematian. Kalau bicara keberanian, saya suka membayangkan kepada saudara-saudara kita yang menjadi anggota TNI atau anggota Polri. Contohnya dua saudara saya yang menjadi anggota TNI. Bagaimana yang seorang pernah ditempatkan ke daerah konflik waktu itu masih gawat-gawatnya di Aceh, gerakan Aceh Merdeka. Bahkan saudara saya pun sempat bentrok senjata ya, atau perang lah. Kalau bahasa saya perang dengan mereka ya. Ya dengan beraninya, karena cita-citanya mau jadi tentara, ya ia menghadapinya. Dan kalau memang kematian belum saatnya tiba, ajal belum saatnya tiba, maka ia pun sampai kini ya tetap hidup. Belum mati-mati juga. Dan ya semoga panjang umur dan nantinya husnul khotimah kematiannya. Nah, sekarang posisinya sudah lumayan bagus lah ya. Kemudian
masih ada lagi sepupu saya, adik sepupu saya yang baru beberapa tahun ini mungkin menjadi anggota TNI, bahkan sekarang masih ditempatkan di daerah konflik juga, yakni di Papua, di mana sering kita dengar mungkin hampir setiap hari bahwa masyarakat Papua yang ingin merdeka, yang ingin memisahkan diri dari Indonesia, mereka melakukan pemberontakan. Apa ya namanya itu? Saya KKB atau apa itu yang di Papua itu yang ingin merdeka itu diantaranya. Nah, saudara saya sekarang, ya sepupu saya tadi ditempatkan di sana. Istrinya juga ikut ke sana setelah menikah. Ya, baik saudara saya maupun istrinya, ya mereka adalah orang-orang yang memang harus berani untuk menghadapi kematian. Karena bisa dikatakan kematian mengintai setiap saat di sana. Seolah-olah malaikat sudah bersiap-siap di sana untuk menjemput atau mencabut ruhnya saudara saya tersebut dan istrinya. Tapi alhamdulillah sampai sekarang karena belum saatnya, maka mereka masih tetap hidup dan baik-baik saja ya. Nah, memang seperti saudara-saudara saya tadi atau saudara-saudara kita yang menjadi anggota TNI atau Polri, itu menghadapi resiko-resiko dari mereka mulai mendaftarkan diri dengan banyaknya persaingan, bahkan tidak sedikit yang juga melakukan hal-hal yang memang tidak seharusnya, tidak sesuai aturan, yakni suap menyuap atau sogok menyogok, yang itu bukan dengan jumlah uang yang sedikit biasanya. Bahkan kadang ada yang gagal juga berkali-kali hingga akhirnya memang jadi seorang prajurit TNI atau Polri, atau bahkan ya gagal sama sekali. Ada juga yang tertipu juga oleh oknum-oknum dan sebagainya. Dan memang ya resikonya selain itu seperti tadi ditempatkan di daerah konflik, rawan konflik dan sebagainya. Seperti itulah hidup. Ya kita jangan tirulah resiko-resiko hidup yang harus mengorbankan keimanan lah. Ya sebetulnya tidak sampai mengorbankan keimanan secara total, tapi ya seperti yang negatif-negatifnya seperti suap menyuapnya, yaitu resiko-resiko yang kita jangan sampai terlibat ke sana. Tapi itu sebagai pelajaran bahwa hidup memang penuh dengan resiko, dan memang siapapun, bukan hanya TNI, kita semua selama masih hidup tentu ada resiko-resikonya. Dan sekali lagi, kematian itu bisa jadi resiko tertinggi, karena sebagai orang yang hidup pasti mati. Seperti itu. Namun sekali lagi, jangan takut akan kematian. Namun takutlah jika bekal setelah kematian itu tiada atau minim. Maka mari kita persiapkan. Ya sama-sama berdoalah. Saya juga ini mengajak mari kita persiapkan. Sebetulnya saya juga malu ya, karena apalagi sama Allah malu, karena saya sendiri memang sangat-sangat minim dari ketaatan, dari kebaikan. Jadi saling mendoakan saja, semoga Allah mengaruniai kepada kita ilmu dan amal yang ikhlas, yang bisa dibawa sebagai bekal untuk kehidupan setelah mati. Dan semoga Allah mengaruniai kita semua kematian yang baik, akhir yang baik atau husnul khotimah, dan juga tentunya yang lebih jauh daripada sekedar amal kita yang tidak seberapa tentunya di hadapan Allah, yaitu rahmatnya, kasih sayang Allah. Semoga Allah limpahkan kepada kita semua, amin ya rabbal alamin, sehingga kehidupan kita setelah mati berada dalam kesenangan, keselamatan, kenikmatan, dan kebahagiaan. Juga termasuk orang-orang yang kita cintai juga, semoga bersama-sama kita dalam ridhonya kelak di akhirat nanti, di surganya. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah kita akan berjumpa di lain video dan lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.